Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Kita jumpa kembali dalam majlis tadabbur untuk mentadabburkan ayat ketiga dari surah Al-Fatihah, surah pembuka yang mudah-mudahan pada pertemuan ini Allah membukakan rahmatnya untuk kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat dan karakteristik yang Allah kenalkan pada setiap ayat pertama di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini diulang kembali untuk menegaskan siapa itu Rabbul Alamin. Pada kesempatan yang lalu kita pernah mengatakan saat kita mentadabburkan Al-Quran itu, coba baca satu kata dengan kata lain, hubungkan kata dengan kata lain, hubungkan ayat dengan ayat yang lain. Kita hubungkan coba antara Ar-Rahman Ar-Rahim dengan ayat sebelumnya, bahkan kata sebelumnya, yaitu Rabbul Alamin. Sehingga jangan terkesan kalau sekarang kita bisa melihat misalkan dalam berbagai sistem pemerintahan bahkan kerajaan, banyak sekali kita akan menemukan ketidakadilan di dalamnya. Mesir salah satunya. Ramadan ini mereka menghadapi sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penggulingan sebuah pemerintahan yang sah, hasil demokratisasi yang pertama kali setelah 30 tahun lebih mereka alami dalam sebuah sistem pemerintahan yang sangat represif dan penuh dengan kezaliman. Mereka saat ini pun mencoba untuk bangkit kembali merebut kekuasaan itu dengan tentu saja mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suasana demonstrasi di sana begitu damai. Di sana ada baca Quran, salat tahajud, tarawih berjamaah yang dihadiri oleh ratusan ribu manusia, bahkan jutaan. Subhanallah. Itu menggambarkan betapa orang-orang yang memahami alhamdulillahirabbil alamin, kerajaan dan kekuasaan yang ada dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk sebuah kekuasaan untuk menguasai orang lain sesuai dengan kehendak dirinya atau kelompok bahkan masyarakatnya. Tidak. Ketika belajar tentang sebuah sistem pemerintahan, bahkan tentang kerajaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengenalkan Allah yang Rabbul Alamin tadi, yang maha menguasai dan merajai seluruh alam semesta, yang punya hak prerogatif penuh terhadap alam semesta ini adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seluruh tatanan alam semesta diciptakannya, bahkan diatur dengan aturan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Misalkan tentang bumi, ketika Allah memerintahkan pada kita waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, tegakkanlah timbangan itu, artinya keadilan itu, dan jangan sekali-kali merusak dan merugikan timbangan. Timbangan yang kita buat di mana saja, ukuran-ukuran. Kalau kita rusak, maka rusaklah alam semesta ini. Begitu halnya keseimbangan yang telah diciptakan di alam semesta ini. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah Allah menciptakan alam semesta, membuat kebijakan dan aturan, termasuk aturan buat kehidupan manusia ini, yang terbentang aturan itu begitu jelas di dalam Al-Quranul Karim dan dipraktikkan begitu nyata oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah aturan-aturan yang penuh dengan kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, mengasihi seluruh umat manusia, yang beriman atau tidak beriman, manusia atau bukan manusia, dikasihinya. Sementara mereka yang beriman kepadanya dan bertahan dengan keimanan itu konsisten dalam bentuk ketakwaan dan kesiapan mereka berkorban dalam menegakkan kebenaran yang mereka yakini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu, kelak mereka akan mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama kemudian menegaskan bahwa Ar-Rahman untuk seluruh umat manusia, sedangkan Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman, dan khususnya mereka akan dapatkan secara pasti kelak di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.